Kerinduan kami Tuhan pada pagi hari ini, puaskanlah jiwa kami Tuhan Yesus. Puaskanlah Tuhan roh kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Karena itu akan berdampak bagi tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi kami semua Tuhan yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Ya, bagi yang baru pertama kali hadir di gereja ini, belum terlambat mengucapkan selamat tahun baru. Karena minggu lalu hampir separuh di luar kota. Ya, jadi kita maklum, makanya baru ketemu hari ini. Selamat tahun baru bagi kita semua. Semuanya baru, ada men? Baju baru, hati baru, ya kan? Ya, puji nama Tuhan. Jangan disambung lagi ya. Ada bahasa-bahasa yang tidak enak. Ya, kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Ayat hafalan tunas remaja, ingat? Halo tunas remaja. Kami bukan tunas remaja lagi, Bo, udah pemuda. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada amin? Ya, tidak kebetulan ini tahun baru saudara. Kita percaya semua kita ada di dalam Kristus. Dan seharusnya benar-benar kita mencerminkan ya, anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan. Ya, ia adalah ciptaan baru. Saya ketika mempersiapkan ini saudara, saya kebayang itu kalau di kampung kami dulu buncis itu atau apa ditanam, terus ketika dia keluar, tentunya kan ke bawah dulu ya, terus keluarlah daun gitu. Jadi kalau di sampul sebuah buku waktu kita dulu baru pertama ya belajar, sesudah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jadi pohon ini ya, tanaman ini mulai dari daun 1, daun 2 sampai bertumbuh, sampai berbuah, sampai menghasilkan. Ya, saya teringat juga dengan di Vinewood, kebetulan saudara, persis di depan pintu itu ada. Mungkin orang makan pepaya dulu di situ, mungkin tukang-tukang yang di situ. Jadi ada berapa tumbuh hanya segini, saudara. Akhirnya saya pindahkan ke tanah. Ternyata sekarang pohon pepaya itu sudah ini. Ya, memang saya tidak menyiram, hanya sekali-sekali. Ada di sana yang saya suruh untuk siram, Ibu Minar, saudara. Demikianlah betapa senangnya Tuhan itu kalau kita bertumbuh, ada men? Kalau jadi bayi terus, ya terus mau dikasih susu. Tadi si Kaila nangis, dia minta susu, wajar, iya kan? Namanya masih bayi. Tapi kalau sudah tua minta susu nangis-nangis begitu kan nggak lucu, gitu kan? Ya, makanya pada pagi hari ini saudara, ya biarlah dengan pimpinan tuntunan Roh Kudus pada pagi hari ini, mari kita belajar. Apakah aku sudah menjadi ciptaan baru? Yang notabene kita katakan kita Kristen pengikut Tuhan. Kristen itu kan pengikut Tuhan, ya. Orang-orang yang mau hidup di dalam perubahan, ya. Karena saudara, banyak orang Kristen yang masih takabur sebenarnya. Agamamu apa? Kristen. Sudah terima Tuhan Yesus? Oh, sudah. Dari opung-opungku, sudah lahir baru dia bingung. Apa bedanya? Seperti itu, saudara. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Biarlah
Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, betapa luar biasanya saudara. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Masuk 2026 ini saudara. Nanti akan ada sambungannya. Kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ini hanya satu ayat saudara, tapi maknanya ini terlalu dalam. Ya, kita bilang kita anak Tuhan, ciptaan baru, tapi yang lama masih menjadi dosa kesayangan. Yang ini jangan. Saudara, tentunya kalau kita masuk di dalam karya Tuhan, tentunya diawali dengan pertobatan. Pertobatan. Ya, pertobatan. Lahir baru. Saudara, pada pagi hari ini, kenapa hidup kekristenan kita, pengenalan kita akan Tuhan, ya, jangan selalu diidentikan dengan hepeng, ya, dengan uang. Seakan-akan itu yang membuat kita, wah, itu. Jangan sampai kita masuk dalam teologi kemakmuran. Ikut Tuhan pasti diberkati, yes. Tapi Tuhan sudah menentukan kapasitas kita masing-masing. Ingat khotbah saya 2 minggu lalu? Saudara, lahir baru, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya kan? Mengakui dosa-dosa kita dan kebutuhan akan pengampunan, saudara. Jadi, kadang sebelum saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, umur 19 tahun, saya juga bingung. Saya udah bertobat belum ya? Gitu kan waktu itu. Ya, jadi ada KKR. Siapa yang mau maju? Maju ke depan. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Saya. Tapi hidup itu yang lama belum berlalu. Firman Tuhan ini saudara, sebenarnya keras. Kita katakan kita sudah dalam Tuhan, tapi yang lama belum berlalu. Ya, masih ada dosa-dosa kesayangan. Ya kan? Ya. Percaya bahwa Kristus mati dan bangkit bagi kita. Kalau bertobat itu saudara, berbalik 180 derajat. Yang tadinya mengarah ke sana, berkali-kali ya Pak Gembala, sekarang sudah sana, saudara. Dan kita akan lihat, saudara, bagaimana sebenarnya orang yang lahir baru itu. Ya, kita akan tahu. Tadi saya katakan, ketika dia sudah mulai tumbuh, ya, dia akan terus naik. Bagaimana iman kekristenan kita? Jadi gampang saudara melihat, itu orang kok kate terus, ya kan? Terus seharusnya sudah menjadi pengajar, tetap mau diajar, saudara. Seharusnya dari segi waktu, komsel dari tahun ke tahun, seharusnya sudah menyebar, ya kan? Sudah bisa pimpin komsel. Ini sudah banyak pendeta-pendeta ini. Saya sebenarnya dengan Pak Gembala tinggal memantau. Ya, satu orang pegang 5 orang, ya kan? Untuk pimpin kelompok, ya kan? Kami dulu kalau di kampus itu dipaksa, saudara. Mau tak mau kita harus belajar dan belajar. Bagaimana caranya membimbing satu orang, jiwa pun kita, kalau jiwa kita belum selesai. Makanya tadi pujian itu, jiwaku merindukanmu. Saudara, pada pagi hari ini. Jadi bertobat itu bukan kumat-kumatan, saudara. Hari Minggu tobat, hari Senin sampai Sabtu itu kumat. Ya kan? Di gereja haleluya, di luar halelupa. Hanya di gereja aja lah shalom, ya kan? Manis, saudara. Di luar, kebun binatang keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini. Saya hari ini hanya khotbah yang praktis, yang sering kita lakukan sebagai anak Tuhan, yang kita katakan kita pengikut Kristus. Kita bilang kita sudah lahir baru, ciptaan baru. Terserah Bapak Ibu apa mau katakan. Tapi saudara, mari pada pagi hari ini, yang lama sudah berlalu, yang lama harus ditinggalkan, ya. Karena seorang ketika ditanam, ya, buncis atau apa ditanam, saudara, dia akan mati dulu, saudara. Dia akan memunculkan. Makanya
ketika orang mengikut Tuhan, banyak sekali yang harus diproses. Dan banyak orang tidak siap. Saya tidak mau berubah. Sulit, ya. Gak gampang loh. Kita pikir ikut Tuhan itu gampang. Tidak, saudara. Manusia lama kita, kebobrokan kita itu harus dikikis terus. Dikikis terus, ya. Jadi, apa itu? Yang lama sudah berlalu, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Ya, kalau dikatakan gini, siapa yang ada dalam Kristus? Saya. Siapa yang ciptaan baru? Saya. Apakah yang lama sudah berlalu? Udah belum ya? Gitu kan? Ya. Jadi yang lama itu apa? Kebiasaan buruk dan pola pikir kita yang negatif, saudara. Ya, suka melihat ke belakang. Kenapa kita susah untuk maju? Ya, mari hari ini kita belajar. Ya, kami pun sebagai gembala, sebagai pendeta, masih kadang ada. Sebenarnya itu yang menghalangi kita untuk maju, saudara. Kebiasaan yang lama itu tidak pernah kita buang. Ya, tidak pernah kita buang pikiran-pikiran kita. Ya, makanya saudara, Tuhan mengizinkan berbagai persoalan di dalam hidup kita seperti Ayub, saudara. Dikatakan di situ dia saleh, tapi akan teruji, saudara. Akan teruji. Nah, ketika kita diuji, ketika kedagingan kita, mungkin manusia lama kita yang lama-lama itu dibuang, diproses, saudara. Kalau Bapak Ibu baca dari Ayub 2 sampai Ayub 30 berapa itu, di situ benar-benar, saudara, banyaklah penghakiman, banyak. Tapi Tuhan kan dibilang begini, iblis, lihat nggak hambaku Yakub, gitu kan? Terus dikatakan, Ayub, gitu kan? Iblis, lihat Ayub, gitu kan? Terus berini gitu, katakan coba aja, gitu kan? Ternyata saudara, disitulah pengujian. Jadi memang ada yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita ini. Makanya kenapa saya katakan tadi untuk masuk dalam perubahan itu susah. Ketika kita dibentuk, ya saudara, ketika kami, ya saya secara pribadi mengalami berbagai persoalan gitu kan. Permasalahan baik dalam penggembalaan, pergumulan kita dengan gedung, dengan apa. Ada saatnya juga iblis itu kayak mengintimidasi kita. Karena pikiran kita ini medan peperangan, disitulah dia masuk, ya. Oh, begini. Tapi saya selalu, Tuhan ingatkan gini. Di 1 Petrus, Ida, apakah engkau mengasihiku? Iya Tuhan, saya mengasihimu Tuhan. Sampai 3 kali Petrus kan? Hai Petrus, apakah engkau mengasihiku? Iya Tuhan. Yang ketiga saudara, karena dia juga menyangkal Tuhan ya. Waktu sampai sebelum dia ini, yang ayam berkokok itu. Saudara, ketika Tuhan katakan, Ida, apakah engkau mengasihiku? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang membuat jika sampai saat ini kami akan terus bertahan. Karena itu sudah kontrak mati dengan Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Berarti Tuhan mempercayakan domba-domba, mempercayakan jemaat ini, saudara. Ya ini kan kalau datang semua udah nggak muat ini. Iya. Jadi saudara, kebiasaan buruk apa yang mungkin kebiasaan buruk Bapak Ibu lepaskan hari ini, ya. Dosa yang menghambat pertumbuhan rohani, ya. Apa yang menghambat? Handphone kah? Ya. Saya bisa cek dari pembacaan Alkitab. Ya, ada sekarang 4 grup. Saya melihat sudah berhari-hari, bahkan berbulan-bulan itu Alkitab tidak dibaca mungkin, atau memang baca yang lain, saya tidak tahu. Saya katakan waktu itu, atau baca kitab lain dia. Saudara, apa yang lama sudah berlalu, mari kita flashback hidup masing-masing saat ini. Kita pun masih tergoda, makanya dikatakan baca Alkitab, jangan baca HP. Karena kalau HP akan tergoda terus, akan digoda lagi, tidak jadi baca Alkitab.
Saya senang, bukan mau puji-puji ya. Ini pemusik kita ini kalau mau juara satu, sering juara satu di pagi-pagi sudah lapor firman. Ya, saudara yang dikasih 4 pasal loh. Seharusnya, mari. Yang lama sudah berlalu, mari. Kalau tahun lalu masih suka telat-telat, karena itu dikatakan 3 pasal sehari, bukan 3 pasal berhari-hari. Ya. Kalau saya bilang, Opa bilang, luangkan waktu. Jangan mencari waktu, ya Opa, jangan mencari waktu luang. Pokoknya yang lapor itu, Bang Moses, Opa. Bang Moses, Opa. Ya, saya kadang sama Pak Jum, ayo Opa. ya. Saudara, sesibuk-sibuknya Oma Ford, dia juga saudara. Bayinya banyak dia, anak kecil, bukan bayi, anak kecil. Ngurus. Masa kalah sama mama, sama papa. Iya kan? Jadi dosa yang tersinggung lebih baik. Dosa yang menghambat pertumbuhan rohani. Ya. Jadi saudara, sangat-sangat penting. Mari, apa yang lama sudah berlalu itu, ya. Tadi yang pertama kebiasaan buruk dan pola pikir negatif. Yang kedua, dosa yang menghambat pertumbuhan. Cek and recheck hati kita, saudara. Sering sekali kita gundah gulana, tapi kita fokuskan, aduh baca firman kayaknya tawar deh. Baca saja. Ternyata saudara, ketika kita baca, tiba-tiba masuk. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Untung aku baca firman. Ya. Untung aku baca firman, katanya. Kalau enggak, udah putus asa. Haleluya, saudara. Kemarin Mak Dewi ini kan suka hafal lagu ternyata. Saya tidak tahu lagu itu, saudara. Tapi kemarin pas kita ngantar air ke Kelapa Gading, ke Tanjung Priok karena macet, aku setel lagu ini. Lah, ini lagunya Mama Dewi, saya bilang. Ajari aku Tuhan, gitu kan. Oh, ini yang dinyanyikan Mbak Dewi di kaum ibu gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita lahir itu sampai saat ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Ya. Jangan sampai aku berpaling darimu Tuhan, itulah kuncinya lagu itu. Jangan sampai aku berpaling meninggalkan Tuhan, ajari aku Tuhan gitu. Ya juga ya, gitu kan. Jadi saya setel lagu itu dari sana sampai di Jati Bening karena macet banget saudara. Ya kami sama Pak Gembala kan selalu bersama ngantar air, kita setel lagu, kita dengar khotbah kita sendiri. Seperti itu, jadi tidak terasa macet-macet lah situ ya kan. Yang penting berdua kan gitu. Ya, puji Tuhan. Dosa yang menghambat pertumbuhan. Yang ketiga, ketakutan dan keraguan yang membatasi kita untuk berkarya, saudara. Ya, kan ada pujian seperti ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Mari saudara, di 2026 Mari saudara, 2026 jangan kita takut saudara. Mungkin ada keraguan, ya. Ada keraguan sehingga kita membatasi kuasa Tuhan. Ya, di akhir-akhir Desember ini sebenarnya saya melihat dalam pandangan saya ya, Ketua Natal mungkin sudah mulai agak galau dia sedikit ya kan. Saya hanya bilang, Bang Iben, percayalah, saya bilang, kita bakal tidak minus. Saya hanya kasih semangat saudara. Padahal posisi saya pun waktu itu sama juga sebenarnya. Tapi diperkatakanlah firman itu, kita kan harus kasih spirit buat Ketua Natal kita. Ternyata saudara, puji Tuhan, sampai pemain drama pun dapatlah uang minum teh botol istilahnya. Saya bilang sungguh dahsyat pertolongan Tuhan itu. Begitu nyata kasih Tuhan itu. Di hari hanya pun masih ada yang transfer. Saya kaget untuk Natal Philadelphia. Wow, saya bilang. Tidak terduga kasih Tuhan itu, saudara. Jangan membatasi dari mana, kira-kira dari mana. Itulah yang harus kita hilangkan saat ini. Yang lama sudah berlalu. Ada amin? Apa mungkin program kita ke depan? Itu saudara.
kebiasaan-kebiasaan buruk tadi, saudara. Pola pikir kita, dosa-dosa yang menghambat itu saat ini, saudara. Ketakutan dan keraguan itu yang sering kita membatasi kuasa Tuhan. Ya, padahal Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita. Bapak Gembala sering katakan Yeremia 29 ayat 11. Tuhan merencanakan yang sangat luar biasa bagi kita. Mana yang lama itu, saudara? Yang lama sudah berlalu. Hari ini saya mau katakan, apa kira-kira yang membuat menghalangi kita, saudara? Ya, mari saudara, ada banyak hal ya. Malas, suka menunda-nunda pekerjaan, suka menunda-nunda baca firman. Itu malas kalau saya katakan. Seorang ibu-ibu, kalau sudah ditumpuk cucian dari hari ke hari, saudara, tinggal tunggu. Ya. Tapi kalau kita punya sesuatu hal yang harus kita kerjakan, kan jangan sampai tunggu hari esok. Mungkin ada anak muda di sini yang suka menunda-nunda. Apa yang bisa kita tunda? Apa yang sering kita tunda, saudara? Wah, baca firman gak apa-apa. Baru hari kedua, baru 3 hari, baru 4 hari, baru 5 hari. Akhirnya, saudara, udah males. Mari, 2026 masih bisa kita kejar, saudara. Ya, ada banyak hal yang lama sudah berlalu. Kalau kita katakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, masih panjang, saudara. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu dia, saudara. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, tadi yang lama-lama itu, saudara, kebiasaan buruk, pola pikir kita, dosa-dosa yang mungkin masih menggerogoti kita, dan ketakutan-ketakutan kita, saudara. Dan ada kemalasan, ya. Saudara, jangan pernah menunda sebenarnya. Baca Alkitab itu, bahkan ibadah masih ada minggu depan. Ya, saya teringat dengan almarhum Bapak Heru Triono, saudara. Ternyata itulah ibadah terakhir bagi dia. Dia nggak tunggu minggu depan lagi. Saya senang di saat terakhir dia komsel, doa malam, ibadah minggu, Kalau kita seperti Pak Heru, dia tahu dia ini. Walaupun mungkin dia tidak tahu sebenarnya. Tapi saudara, endingnya happy ending, saudara. Ya, masih ada minggu depan gitu kan. Baca firman juga seperti itu. Ada dulu suaminya sepupu saya bilang begini, "Ma, aku tinggal 3 lembar lagi loh, Ma." Rupanya hari itu dia selesai. Tinggal 3 lembar lagi di kitab Wahyu, saudara. Enggak selesai. Tinggal 3 lembar lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kira-kira yang harus kita yang harus berlalu, yang seperti tadi, saudara. Kita harus buang semua itu. Apa yang menghalangi Bapak Ibu ya untuk maju kira-kira, saudara? Mungkin banyak hal, ya. Saya katakan tadi, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya semuanya baru. Tuhan akan menuntun kita, saudara, di dalam hal-hal yang baru kalau kita terus mau belajar. Yang baru itu apa? Ya, hidup baru dalam Kristus. Sesungguhnya tadi yang saya katakan, kalau kita sudah hidup baru, kita harus bertumbuh. Sebentar, buka dulu visi misi kita, Kolose 2 ayat 6 dan 7, ya. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sudah sampaikah kita di level itu, saudara? Kamu telah menerima Kristus. Kita telah katakan kita ciptaan baru, tapi tidak pernah bertumbuh, tidak pernah berakar. Tentunya berakar dulu, saudara. Dan kalau saya tahu, dan menurut pemahaman kami, saudara, sebagai gembala, sebenarnya untuk ibadah, untuk komsel, untuk doa malam, tidak perlu lagi ditanya-tanya sebenarnya. Kemana, Pak? Sudah tahu jadwal-jadwal sebenarnya. Ya seharusnya datang aja, udah. Ya. Makanya pada pagi hari ini, saudara, ya, yang tadi ada yang harus
Ya, yang lama-lama itu saudara, apa yang membuat kita untuk maju, untuk sehingga yang baru itu terhalang saudara. Ya, hidup baru dalam Kristus, ya. Puji Tuhan, kemarin dari PIPJ sudah membentuk tim Komsel, ya. Tim Komsel sudah dibentuk kemarin, ya. Puji Tuhan udah ada suara bayi dalam ruangan ini. Ya kan? Selama ini kita kan ada dengar musik, ya. Sekarang ada suara bayi. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Oh, kepanasan dia. Yap. Yang saya katakan tadi, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang belum masuk di dalam Komsel itu, kemarin sudah didata sampai diurut-urut namanya sama dari tim PIPJ itu, ya. Jadi, saudara, saya katakan kemarin, jarak tidak membuat kita saudara. Mau kita ke Pamulang Komsel silakan. Mau kita ke Setu, ya. Jadi saudara, saya terlalu percaya tidak ada alasan lagi, ya. Luangkan waktu kita untuk bulan Februari nanti kita akan mulai Komsel kita, ya. Kita akan mulai Komsel, ya. Yang baru sudah datang, apa itu? Kita lakukanlah yang baru itu saudara. Hidup di dalam pertumbuhan supaya tadi dari kecambah mungkin sampai besar sampai sebuah pohon, dan pohon itu berbuah sehingga buahnya bisa dinikmati orang. Ya, ingat saudara. Kedua saudara, yang pertama tadi yang baru sudah datang, Kolose 2 itu. Yang kedua, kekuatan dan keberanian menghadapi tantangan. Filipi 4 ayat 13 saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Katakan saudara, aku akan berani. Ku kan berdiri di tengah badai. Ya. Kalau teman saya pernah nyanyi di atas badai, katanya seperti itu saudara. Ya. Jadi berselancar dia katanya. Berselancar di atas badai itu. Mari kita punya komitmen itu saudara. Segala perkara dapat kutanggung. Karena sebenarnya Tuhan sudah berikan kuasa bagi kita. Masih ingat Bapak Gembala yang sering katakan Tuhan memberikan kuasa, ayatnya ada di mana? Siapa yang ingat? Ayo. Matius 10 ayat 1. Bapak Naki boleh baca? Iya. Kasih maknya. Matius 10 ayat 1, demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat 8. Ayat ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Ada amin? Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi pada pagi hari ini, kekuatan dan keberanian menghadapi tantangan karena Tuhan telah memberikan kuasa itu bagi kita. Ada amin? Itu yang harus kita pegang, naik, maju ya ke 2026 ini saudara. Kita melihat sekarang ini banyak sekali yang terjadi ya. Secara manusia kita takut bukan? Ya, malam hari apa itu saudara? Karena kami di lantai 2, kayaknya atapnya itu udah mau terbang gitu kan. Angin mutar, itu kan gang. Jadi anginnya kencang banget, saya pikir kemana nanti gitu. Itu jam 12 malam saudara. Secara manusia, tapi percayalah ya, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ada amin? Ya, yang ketiga, saudara, pekalah dengan hal-hal yang rohani. Ya, pekalah dengan yang mengandung nilai-nilai kekekalan yang sering diperkatakan Bapak Gembala. Memasuki 2026 ini saudara, hanya itu yang menjadi pegangan kita. Jangan kita katakan, ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana kita mendapatkan yang baru kalau kita tidak melepaskan yang lama itu saudara? Makanya pada pagi hari ini, mari, ya, ini tubuh kita ini, fisik kita ini saudara, hidup kita rentan dengan daging saudara. Ya, makanya kita harus bisa roh,
kebutuhan roh, kebutuhan daging, keinginan daging dan keinginan roh, saudara. Ini keinginan roh ini. Ya, saya nggak tahu apa keinginan daging saudara kalau mau beribadah. Tentunya itu kan udah jelas keinginan roh, iya kan? Itu jelas keinginan roh kita untuk beribadah. Keinginan daging ada itu, saudara. Kita buka sebentar di Galatia 5 ayat 16, ya. Galatia 5. Ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Daging itu apa, saudara? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam. Mengerikan bukan? Apa yang kita cari sebenarnya, saudara? Tentunya kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tahu kita ada di mana sebenarnya, saudara. Baca, kita masih rentan kepada kedagingan atau kepada roh, dikatakan di sini. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Makanya pada pagi hari ini, saudara, dalam hidup ini, saudara, roh, jiwa, dan tubuh. Ini kebutuhan roh. Hati-hati dengan jiwa kita ketika roh kita sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ketika kedagingan kita yang lebih dominan, hati-hati dengan jiwa kita. Saudara, jiwa kita apakah tertuju ke Tuhan, apa ke dunia ini? Ini yang mengerikan pada akhir zaman ini. Makanya sekarang ini banyak orang sakit Saudara yang dikasihi Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam jiwa itu ada apa? Ada pikiran, ada emosi, ada kehendak. Saya katakan tadi di awal, pikiran kita ini adalah medan pertempuran. Disinilah iblis kadang kan sering itu kayak drama kemarin, ada yang iblis, ada yang baju hitam, ada yang baju apa itu? Menggoda, kita digoda, yang korbannya kita. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, ya, mengerikan hari-hari ini, saudara. Hari-hari ini mengerikan, saudara. Ya, makanya dikatakan di sini, hati-hati, kan dikatakan tadi, di dalam jiwa ini ada pikiran, emosi, dan kehendak. Pikiran kita sering dimasukin, makanya orang kalau dia tidak siap menampung segala yang terjadi, saudara, bisa sakit jiwa. Makanya tadi lagu itu ada rentetannya itu semua. Jiwaku merindukanmu. Kalau ada jiwa yang merindukan Tuhan, kalau ada semangat kita, saudara, kita terlalu percaya pertolongan Tuhan begitu luar biasa atas hidup kita, saudara. Ya, hati-hati dengan jiwa kita sekarang ini, saudara. Makanya ada dikatakan jiwa yang labil. Ya, apa jawabannya itu semua? Itu di roh kita itu, saudara. Roh kita ini harus terus berhubungan dengan Tuhan. Hati-hati, hari-hari ini banyak yang sakit jiwa. Kita lihat anak-anak kita kalau diambil HP-nya itu, saudara, dia sebenarnya hati-hati. Sudah menjurus ke jiwa-jiwa itu, kalau dia tidak hidup lagi, dia tidak bisa lagi. Ya, saya lihat ternyata kemarin yang dia bunuh mamanya itu, saudara, yang umur 12 tahun, seorang perempuan. Ternyata ada permainannya di handphone itu, detektif Conan itu, ya.
Ternyata saudara, itu dia praktekkan ke mamanya malam-malam. Makanya orang nggak nyangka. Ya, di situ saudara, hati-hati. Makanya ketika jiwa kita ini, ya ini sangat penting saya inikan pada pagi hari ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Ketika jiwa kita ini sudah condong ke dunia ini saudara, kita akan, emosi kita pun akan parah saudara. Saya juga masih ada di situ kadang-kadang emosi gitu saudara. Ya, hati-hati saudara. Makanya orang kadang bisa bunuh, bisa pukul, bisa ini. Emosi yang tidak terkontrol berarti jiwanya lagi nggak sehat. Kehendak. Saudara, apapun tidak bisa lagi dilarang. Pokoknya apa dia punya mau. Ya. Contoh. Ketika orang emosinya, ketika jiwanya, tapi kalau dia lari ke Tuhan, bagus. Tapi kalau dia lari ke hal-hal yang ini, maunya pergi terus ke gunung-gunung, ke pantai-pantai atau kemana saudara. Silakan. Tapi jangan sampai kita lupa saudara. Kadang orang kalau stres itu kan udah terganggu jiwanya. Iya kan? Terganggu jiwanya. Saudara, nggak salah jalan-jalan saudara. Tapi ingat, pulang dari jalan-jalan kita akan kembali stres. Kembalilah ke Sang Pencipta. Maksudnya bukan meninggal ya. Tuhan itu jawaban dari semuanya. Tuhan itu jawaban. Makanya sekarang ini, jiwa kita ini, emosi, pikiran, emosi, kehendak, harus ada penguasaan diri saudara. Di dalam rumah tangga, ibu-ibu emosi akan naik kalau uang sudah mulai menipis. Karena emang susah membagi. 50.000 nggak cukup. Bawang aja udah berapa? Ya kan? Emosi dan kehendak saudara. Jadi yang tiga ini harus kita doakan saudara. Emosi, ya, pikiran, emosi, kehendak kita. Ya. Di sini kita saudara, hati-hati kita. Saya teringat dengan teman saya dulu. Saya tiap bulan beli baju. Saya pikir untuk apa? Tapi baju itu nggak dipakai. Bagus-bagus saudara. Terus saya kan beli baju ke Monja. Tahu Monja? Kalau di sini itu Senen saudara, thrifting itu. Kita beli baju 20.000. Cantik kali bajumu gitu kan. Saya nggak tahu waktu itu bahwa dia ini sudah kejiwaan. Dia tetap beli baju di mall. Waktu itu ada merek apa itu ya, Levi's atau apa seperti itu. Ditumpuk. Nah sementara saya ke Monja 20.000. Saya juga beli jeans, beli apa 25.000 seperti itu. Tapi ternyata ini orang sudah, saya nggak tahu dulu artinya kejiwaan itu. Saya pakai harga 20 juga jiwa saya tenang. Karena bukan di situ saya. Iya kan? Kalau memang itu kapasitas kita, ya itu di situ aja. Ya kalau kita memang mampu, silakan. Hati-hati kita dengan jiwa kita ini saudara. Ya, emosi kita, ya, kehendak, pikiran saudara. Jangan sampai, ya, mari kita di rumah kita masing-masing. Kadang kan kita lihat anak kita sudah temperamennya luar biasa hanya gara-gara simpan HP-mu. Dia marah sekali. Saudara, itu hati-hati. Sudah ada roh-roh yang gak jelas itu. Ya, makanya sekarang didisiplin, ada sampai matanya hitam-hitam. Itu dikit-dikit sudah menjurus ke jiwa. Mungkin kita pun bisa dari pagi, siang, malam tidak baca firman saudara. Hati-hati. Kalau sudah jiwa kita kena, persekutuan dengan Tuhan tidak ada nanti makan aja. Ya, tubuhnya aja. Kan roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh saudara. Saya tadi pagi berpikir, ini jiwa ini yang harus kita benahi sekarang ini. Ya, jiwa kita ini harus kita benahi sekarang ini. Tiba-tiba kita bisa temperamen, tiba-tiba segala sesuatu. Mari, minta sama Tuhan. Makanya, kenapa hari ini mengkhotbahnya warawiri? Kenapa? Mulai tahun depan sudah ada itu komsel-komsel. Nanti kita akan data. Di komsel sini siapa yang bulan depan. Komsel sini siapa yang tidak hadir. Komsel sini siapa yang tidak hadir. Pemuda juga didata. Tahu-tahu diam-diam dia saudara. Kita nggak tahu. Mungkin terganggu jiwanya. Iya kan? Jadi kita pada pagi hari ini. Kenapa saudara? Di dalam kita melayani Tuhan ini. Supaya kita tetap konsisten saudara. Tetaplah kita ada persekutuan, ibadah, komsel, pembacaan Alkitab. Ya, nanti kalau selesai grup yang satu, kita akan mulai terus
Sampai saya katakan sama Pak Gembala, sampai tidak ada yang isi, baru saya stop. Kalau masih ada 2-3 orang, lanjut terus. Karena saya tahu saudara, kami sudah merasakan bagaimana ketika kita membaca Alkitab itu, kita pun dibaharui pola pikir kita. Ya, hati-hati dengan kejiwaan kita. Dikala kita suntuk ke mall, dikala kita suntuk ke sini. Hati-hati jiwa kita yang mendunia, bahaya, saudara. Ya. Tapi kalau jiwa kita seperti tadi, jiwaku merindukanmu Tuhan, kita lari kepada Tuhan. Itulah butuh pembimbing rohani. Ya, hari-hari ini banyak yang perlu kami yang perlu kita benahi, saudara. Ya, banyak yang kita kenal, saudara, ternyata sudah menjurus-jurus ke jiwa. Ya, secara finansial punya, saudara. Makanya hati-hati, saudara. Tetaplah kita punya persekutuan. Dikala sak teduh kita udah berantakan, dikala doa malam kita udah berantakan, dikala pembacaan firman kita sudah berantakan, dikala ibadah kita, komsel kita, persekutuan sudah mulai berantakan. Hari ini, saudara, itulah yang baru itu tadi. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu, supaya kita tetap naik dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita butuh orang lain untuk kita saling mendoakan. Itulah yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini, saudara. Kiranya jiwa kita sehat-sehat pada pagi hari ini. Ayat penutup kita buka Kolose 3 ayat 23. Supaya kalau jiwa kita sehat, inilah kuncinya, saudara. Kita baca Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun yang juga kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jadi jangan ada kepahitan, jangan kita sakit jiwa. Kalau semua kita lakukan seperti untuk Tuhan, semuanya akan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terimamu atas kami semua. Sekalipun hamba terbatas untuk menyampaikan, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menyirami kami dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Apapun yang kami lakukan seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.